Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tamima Azza Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang membedakan aspek kata. Perlu kita ketahui, aspek kata adalah keterangan yang menandai waktu pelaksanaan atau pekerjaan atau perbuatan ataupun proses yang ada pada predikat kalimat. Keterangan aspek kata ini selalu posisinya di depan predikat kalimat. Kata-kata yang merupakan keterangan aspek kata adalah telah, sedang, belum, ataupun akan. Nah, kita langsung saja masuk kepada contohnya. Ibu sedang memasak saat ayah pulang. Nah, itu adalah aspek kata yang menyatakan sedang berlangsungnya suatu kegiatan, atau dengan kata lain, sekarang melakukannya. Dan itu adalah kata sedang. Nah, tadi sudah diberitahu bahwa kata-kata yang merupakan keterangan aspek kata itu ada kata sedang. Nah, berarti contoh ibu sedang memasak saat ayah pulang ini termasuk aspek kata, karena sudah jelas kalau aspek itu menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada beberapa macam aspek kata. Yang pertama ada aspek augmentatif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan meningkat. Yang kedua ada aspek diminutif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan berkurang. Yang ketiga ada aspek frekuentatif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan yang berulang berkali-kali. Yang keempat ada aspek habituatif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan yang menjadi kebiasaan. Yang kelima ada aspek imperfektif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan yang belum selesai. Yang keenam ada aspek inkoatif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan baru dimulai. Yang ketujuh ada aspek kontinuatif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya yang kedelapan ada aspek momentan, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan berlangsung sementara. Yang kesembilan ada aspek perfektif, aspek yang menggambarkan perbuatan telah atau sudah selesai. 10 ada aspek permansif, yaitu aspek yang menggambarkan keadaan permanen sebagai akibat dari perbuatan yang sudah selesai. Yang ke-11 ada aspek punktiliar, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan yang dipandang satuan temporal tunggal. Yang ke-12 ada aspek simulfaktif, yaitu aspek yang menggambarkan perbuatan berlangsung serentak. Nah, jadi aspek bisa disebut juga dengan perbuatan yang dimaksud apa yang akan dilakukan hari ini atau ke depannya. Di sini saya akan memberikan 3 contoh dari macam-macam aspek tersebut. Yang pertama mengambil contoh dari keterangan aspek kontinuatif, yaitu aspek yang menyatakan pekerjaan tengah berlangsung. Contoh yang kedua ada keterangan aspek futuratif, yaitu yang menyatakan pekerjaan akan berlangsung. Contohnya seperti Tony telah membaca buku. Yang ketiga ada keterangan aspek perfektif, yaitu yang menyatakan pekerjaan sudah berlangsung. Nah, pada aspek ini, letak keterangan aspeknya ada yang disebut dengan kalimat pasif inversi. Nah, pada kalimat pasif inversi ini, keterangan aspek kata posisinya sama dengan posisi pada kalimat aktif dan kalimat pasif biasa, yaitu di depan predikat. Contohnya, Rudi telah membaca kitab itu hingga tamat. Nah, contoh Rudi telah membaca kitab itu hingga tamat bisa diubah menjadi Rudi telah baca kitab itu hingga tamat, atau bisa juga telah Rudi baca kitab itu hingga tamat. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Dilanjut kepada pemateri selanjutnya yang akan membahas tentang ketetapan pemilihan kata. Saya Salwa Nurbaiti Zuhra akan membahas pembahasan kedua, yaitu ketepatan pilihan kata. Ketepatan pemilihan kata
adalah penggunaan ketepatan pilihan kata yang dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembahasan atau pendengarnya. Di samping diksi yang tepat, efektivitas komunikasi menuntut persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggunaan bahasa, yaitu kemampuan pemilihan kata sesuai dengan tuntutan komunikasi. Indikator ketepatan kata menurut Wijono 2007 antara lain 1. Mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. 2. Menghasilkan komunikasi puncak yang paling efektif tanpa salah penafsiran atau salah makna. 3. Menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis atau pembicara. Dan nomor 4. Menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Untuk pemateri selanjutnya akan saya persilahkan. Selanjutnya ada kesesuaian kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan pengungkapan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Dalam pembicaraan yang bersifat resmi atau formal, kita harus menggunakan kata-kata baku. Sebaliknya, dalam pembicaraan tak resmi, kita tidak dituntut untuk berbicara atau menulis dengan menggunakan kata-kata baku. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakraban. Agar kesesuaian pilihan kata dapat kita capai, dalam berbicara atau menulis, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam situasi resmi, kita gunakan kata-kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya, hipotesis, apotek, atlet, paham, dan lain-lain. Kemudian, dalam situasi umum, kita gunakan kata-kata umum atau disebut juga kata populer. Kata ini biasa digunakan di kalangan masyarakat umum. Contohnya, akibat, susunan, hambatan, jalan keluar, dan lain-lain. Lalu, dalam situasi khusus, kita gunakan kata-kata khusus, umum dan khusus, yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. Makna umum atau hipernim adalah makna yang cakupannya luas. Contohnya, bunga, bulan, hewan, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan makna khusus atau hiponim adalah makna yang cakupannya sempit atau terbatas. Contohnya, melihat. Melihat bisa melirik, menengok, menatap. Kemudian, bunga. Bunga bisa mawar, melati, kamboja, anggrek, dan sebagainya. Lalu, ada macam-macam imbuhan atau afiks. Imbuhan adalah suatu bubuhan yang dibubuhkan pada suatu kata sehingga menimbulkan suatu bentuk kata yang baru. Imbuhan mempunyai beberapa macam, di antaranya ada imbuhan awalan atau prefiks. Imbuhan awalan ini terletak di awal kata, seperti me, di, ke, ter, pe. Contohnya, ambil menjadi mengambil, renang menjadi berenang, injak menjadi terinjak. Lalu ada imbuhan akhiran atau sufiks. Imbuhan ini terletak di akhir kata, seperti kan, an, i, dan sebagainya. Contohnya, pikir menjadi pikiran, hadir menjadi hadirin. Kemudian yang ketiga ada sisipan atau infiks. Imbuhan ini terletak di dalam kata, seperti r, l, m. Contohnya, tali menjadi temali, sabut menjadi serabut. Lalu, imbuhan gabungan. Nah, imbuhan gabungan ini gabungan dari imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Contohnya, baik menjadi memperbaiki, sempat menjadi kesempatan.
Itulah yang disebutkan bahwa itu adalah macam-macam imbuhan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata, sehingga kata dapat dituliskan atau dilafalkan atau dieja dengan baik. Pemenggalan kata dasar. Pemenggalan kata dasar didasarkan pada jenis hurufnya, yaitu huruf vokal, huruf diftong, dan huruf konsonan. Yang pertama, huruf vokal. Jika dalam suatu kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya di antara huruf vokal tersebut. Yang kedua, huruf diftong. Huruf diftong yaitu ai, au, ei, dan oi, tidak dipenggal. Yang ketiga, huruf konsonan. Jika di tengah kata dasar tersebut terdapat huruf konsonan, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Namun, jika di tengah kata terdapat dua huruf konsonan yang berhimpitan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Selanjutnya, kata turunan. Definisi kata turunan. Sederhananya, kata turunan adalah kata dasar yang dapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan, atau akhiran, maupun gabungan kata. Kata turunan tersebut termasuk salah satu unsur pembentuk kalimat selain kata dasar dalam setiap penulisan artikel. Kata turunan dapat berupa kata dasar yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran. Imbuhan itu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya, catatan, kata dasarnya catat, mendapat akhiran an. Selanjutnya, ada kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti baru. Kata ulang terdiri dari beberapa macam, yaitu pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh adalah kata ulang ini terdiri dari kata dasar yang diulang secara keseluruhan. Selanjutnya, pengulangan sebagian. Kata ulang ini adalah kata ulang yang berasal dari kata dasar yang mengalami pengulangan hanya pada bagian awal atau akhiran saja. Selanjutnya ada kata gabungan atau majemuk. Kata majemuk adalah bentuk kata yang terdiri dari dua kata yang berhubungan secara padu dan membentuk arti atau makna baru. Kata majemuk tidak bisa dipisahkan karena akan hilang maknanya. Selanjutnya, kata serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia.